di jantung kota Jakarta yang hiruk-pikuk. Di balik dinding-dinding putih bersih sebuah galeri seni yang tenang, Alara menghabiskan hari-harinya. Usianya baru genap 20 tahun. Namun jiwanya telah merangkai warna-warna kehidupan dengan kebijaksanaan seorang seniman veteran. Setiap sapuan kuasnya adalah ekspresi murni dari perasaannya. Setiap gradasi warna adalah bisikan hatinya yang paling dalam. Ia bukan sekadar pelukis. Ia adalah pencerita bisu yang mengukir emosi di atas kanvas. Pekerjaannya sebagai asisten kurator galeri memberinya kesempatan untuk menyelami dunia seni lebih dalam, mempelajari teknik-teknik baru, dan yang terpenting, terus melukis di sela-sela kesibukannya. Alara tumbuh dalam kesederhanaan. Namun mimpinya melambung tinggi. Ia ingin melukis hingga seluruh dunia melihat keindahan dari sudut pandangnya. Lebih dari itu, ia ingin membantu keluarganya keluar dari kesulitan ekonomi. Ibunya adalah seorang penjahit rumahan dengan penghasilan tak menentu, dan adiknya masih duduk di bangku sekolah dasar. Beban itu, meski tak pernah terucap, selalu ada di pundaknya. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya memiliki cukup uang untuk membeli cat-cat terbaik, kanvas-kanvas berkualitas tinggi, dan mungkin suatu hari nanti sebuah studio sendiri yang lapang. Impian-impian itu adalah bahan bakar yang membuatnya terus melukis, bahkan ketika lelah merayap setelah seharian bekerja. Suatu sore yang tenang, suasana galeri berubah. Sebuah limosin hitam mengkilap, berhenti di depan pintu, dan keluar seorang pria dengan aura kemewahan yang sulit disembunyikan. Ia adalah Tuan Ryan Al Maktoum, seorang miliarder Arab dari Dubai, terkenal sebagai kolektor seni ulung, dan memiliki jaringan bisnis global yang membentang dari ladang minyak hingga real estate. Sorot matanya tajam, namun tenang, memindai setiap karya seni dengan cermat. Para staf galeri menegang, tahu bahwa ini bukan kunjungan biasa. Tuan Ryan berjalan perlahan. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Ia mengabaikan lukisan-lukisan maestro yang lebih terkenal, seolah mencari sesuatu yang berbeda. Pandangannya akhirnya tertambat pada sebuah lukisan abstrak karya Alara yang dipajang di sudut, jauh dari sorotan utama. Lukisan itu berjudul Senja. Di batas harapan, menampilkan perpaduan warna-warna hangat yang berani, dengan sentuhan keemasan yang seolah memancar dari dalam. Ada kehangatan, harapan, namun juga sentuhan melankolis yang mendalam. Alara sendiri merasa lukisan itu adalah cerminan dari pergulatan batinnya. Tuan Ryan berdiri di sana untuk waktu yang lama, menyerap setiap detail. Kemudian, ia memanggil kurator dan menanyakan tentang seniman di balik karya tersebut. Ketika Alara diperkenalkan, ia sedikit terkejut melihat seorang gadis muda dengan kesederhanaan yang menawan. Alara, dengan seragam galerinya, merasa gugup berdiri di hadapan pria sekuat itu. Namun, ia menjawab pertanyaan Tuan Ryan tentang inspirasi di balik lukisannya dengan jujur dan penuh semangat. Bicaranya mengalir seperti sungai yang menemukan jalannya. Beberapa hari setelah kunjungan itu, tawaran mengejutkan datang melalui curator. Tuan Ryan tidak hanya ingin membeli lukisan Alara dengan harga fantastis, tetapi ia juga ingin melamar Alara, sebuah lamaran pernikahan. Bukan sekadar tawaran biasa, melainkan sebuah proposal yang dibungkus dengan janji kehidupan yang tak terbayangkan. Istana-istana mewah, perhiasan berkilauan, kebebasan finansial mutlak, dan yang paling mencengangkan, gaji bulanan sebesar 80 juta rupiah sebagai pengelola aset dan penasihat seni pribadi. Sebuah kedok manis untuk statusnya sebagai istri. Alara terdiam. Pikirannya berputar. Ini adalah tawaran yang bisa mengubah hidupnya, hidup keluarganya, selamanya. Ia bisa melukis tanpa batas. Tak perlu lagi memikirkan uang sewa atau biaya makan. Ia bisa memberikan yang terbaik untuk ibu dan adiknya. Namun, apakah ini cinta atau hanya transaksi mewah yang menyamarkan kesepian? Keraguan mencengkeram hatinya. Namun kilauan janji kemewahan dan masa depan yang cerah akhirnya terlalu kuat untuk ditolak. Ia mengganggak menerima takdir barunya, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan membawanya pada perjalanan yang jauh lebih kompleks dari sekadar menggoreskan kuas di atas kanvas.
pernikahan Alara dengan Tuan Ryan Al Maktoum adalah sebuah fenomena. Berita itu menyebar bak api di padang rumput kering, dari koran nasional hingga majalah gosip internasional. Gadis sederhana dari Jakarta, seorang seniman muda, kini menjadi istri seorang miliarder Arab. Hidup dalam kemewahan yang melampaui imajinasi. Bonahak, upacara pernikahan berlangsung megah di Dubai, di sebuah istana yang lebih mirip permata, yang terbuat dari marmer putih dan emas. Gaun pengantin Alara bertabur ribuan kristal, dan perhiasan yang melingkari leher serta tangannya bernilai jutaan dolar. Semuanya tampak sempurna, seperti dongeng yang menjadi nyata. Kehidupan baru Alara adalah simfoni kemewahan. Ia terbang dengan jet pribadi, berlibur di pulau-pulau pribadi, dan berbelanja di butik-butik paling eksklusif di Paris dan Milan setiap bulan. Tepat pada tanggal yang sama, rekening banknya menerima transfer sebesar 80 juta rupiah. Uang itu seolah tak pernah habis. Ia membeli rumah untuk keluarganya di Jakarta, memastikan ibu dan adiknya hidup dalam kenyamanan yang tak pernah mereka bayangkan. Ia juga mendirikan yayasan seni kecil untuk membantu seniman muda berbakat yang kurang beruntung, sebuah proyek yang memberinya sedikit kelegaan dan rasa memiliki. Tuan Ryan adalah suami yang baik, bahkan bisa dibilang ideal dalam banyak aspek. Ia murah hati, tidak pernah menuntut, dan selalu memastikan setiap kebutuhan Alara terpenuhi. Bahkan, sebelum ia sempat mengungkapkannya, ia memberinya sebuah studio seni pribadi yang sangat luas di salah satu sayap istana, dengan pemandangan langsung ke Teluk Persia. Di sana, Alara bisa melukis kapanpun ia mau, dengan perlengkapan seni terbaik dari seluruh dunia. Karya-karyanya kini menjadi lebih berani, lebih kaya warna, mencerminkan lingkungan barunya yang serba mewah. Tuan Ryan bahkan menjadi kolektor utamanya, membeli setiap lukisan Alara dengan harga yang fantastis, seolah bangga dengan talenta istrinya. Dalam beberapa tahun, Alara melahirkan 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri yang mewarisi ketampanan dan kecerdasan orang tuanya. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dari Alara dan kemewahan yang tak terbatas. Alara adalah ibu yang penuh kasih, mengajari anaknya Nania tentang seni, kebaikan, dan nilai-nilai moral. Meskipun di tengah tumpukan harta yang melimpah, ia terlihat memiliki segalanya. Cinta keluarga, kekayaan yang melimpah, kebebasan untuk berkarya, dan status sosial yang sangat tinggi. Di mata dunia, ia adalah wanita paling beruntung. Namun, di balik fasad kehidupan yang sempurna itu, ada sebuah kekosongan yang perlahan menggerogoti jiwa Alara. Tuan Ryan memang baik, namun kebaikannya terasa seperti kebaikan seorang dermawan kepada aset berharganya. Ia menghargai Alara sebagai seniman, sebagai ibu dari anak-anaknya, dan sebagai simbol status sosialnya. Tetapi, ikatan emosional yang mendalam, percakapan dari hati ke hati, tawa spontan yang hanya dibagi berdua, atau tatapan penuh pengertian yang berbicara lebih dari 1000 kata, semua itu terasa absen. Hubungan mereka terasa formal, seperti sebuah kontrak yang dijalankan dengan sangat baik, bukan ikatan jiwa yang saling terhubung. Alara sering menemukan dirinya duduk sendiri di studio megahnya, menatap lukisan yang belum selesai. Ia memiliki semua yang ia butuhkan untuk melukis. Tetapi inspirasi yang dulu membuncah dari pergolakan batinnya, kini terasa redup. Ia melukis keindahan yang mengelilinginya, potret anak-anaknya, pemandangan Teluk Persia. Tetapi ia merasa, karyanya kehilangan sebagian dari jiwanya. Seolah-olah, setiap sapuan kuas, kini dibungkam oleh suara gemerincing koin. Ia menyadari bahwa meskipun ia bebas melukis, ia melukis di dalam sangkar emas. Sebuah sangkar yang indah, nyaman, dan berharga 80 juta rupiah per bulan. Namun, tetap saja, sebuah sangkar. Kehampaan itu terus tumbuh, menjadi sebuah jurang yang tak terlihat di tengah lautan kemewahan. Ia mulai mempertanyakan, apakah kebahagiaan sejati dapat dibeli dengan uang? Suatu sore yang terik di Dubai, ketika matahari mulai condong ke barat, Alara berdiri di balkon
salah satu kamar istananya yang megah. Angin gurun membawa aroma rempah dan kekayaan. Ia menatap lanskap kota yang modern, menjulang tinggi dengan gedung-gedang pencakar langit yang berkilauan. Di bawah sana, anak-anaknya bermain di taman yang luas, diawasi oleh para pengasuh. Semua tampak begitu indah, begitu sempurna. Namun, dalam keheningan yang mengelilinginya, Alara mendengar gema. Bukan gema suara atau tawa, melainkan gema dari kekosongan yang telah lama bersarang di hatinya. Ia adalah seorang istri, seorang ibu, seorang seniman yang diakui, dan seorang wanita dengan kekayaan tak terhingga. Ia memiliki kebebasan finansial yang begitu diidamkannya, yang memungkinkannya melukis kapanpun dan dimanapun. Namun, setiap kali ia meraih kuas, ia merasa tangannya sedikit bergetar, bukan karena semangat, melainkan karena kesadaran yang pahit. Ia sering termenung di studio pribadinya. Kanvas-kanvas baru terbentang luas, cat-cat terbaik, berjajar rapi, namun inspirasi terasa kering. Ia melukis potret anak Nenia, pemandangan kota, bahkan beberapa lukisan abstrak yang mencoba mengekspresikan perasaannya. Tapi setiap kali lukisan itu selesai, Tuan Ryan akan membelinya dengan harga yang mahal, memujinya, dan menambahkannya ke dalam koleksi pribadinya. Alara menyadari bahwa bahkan seni yang ia ciptakan, yang seharusnya menjadi ekspresi paling jujur dari dirinya, kini terasa seperti bagian dari transaksi. Ia dibayar untuk melukis. Ia dibayar untuk menghasilkan karya yang menambah gengsi koleksi suaminya. Kebebasan berkeseniannya terasa seperti kebebasan yang dikendalikan oleh harga. Suatu malam, Tuan Ryan mengadakan pesta besar untuk para kolektor seni dan pebisnis dari seluruh dunia. Alara berdiri di sampingnya, tersenyum, dan menyapa tamu-tamu. Ia mengenakan gaun sutra yang disulam dengan benang emas, perhiasan berlian berkilauan di leher, dan pergelangan tangannya. Semua orang memujinya, mengagumi kecantikannya, dan kehidupannya yang seperti dongeng. Namun, di tengah keramaian itu, Alara merasa sangat kesepian. Ia melihat pasanggen-pasanggen lain, tertawa, saling menggenggam tangan, berbagi tatapan mesra. Ia menyadari bahwa di antara dirinya dan Tuan Ryan, ada sebuah jurang tak terlihat yang semakin dalam setiap harinya. Tuan Ryan adalah pria yang baik, sangat baik, tapi ia adalah pria yang membayar untuk segala hal. Ia membayar kebahagiaan Alara, ia membayar kesetiaan Alara. Bahkan, ia membayar kehadiran Alara dalam hidupnya dengan 80 juta rupiah setiap bulan pulang dari pesta. Alara masuk ke kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita di hadapannya sangat cantik, anggun, dan kaya raya. Namun, ada kesedihan mendalam di matanya yang tak dapat disembunyikan. Ia meraba perhiasan di lehernya. Terasa dingin dan berat. Tiba-tiba, sebuah pikiran menyergapnya. Begitu jelas, begitu memekakan, ia memiliki segalanya. Segala yang dunia katakan adalah kebahagiaan. Ia memiliki kekayaan tak terbatas, keluarga yang harmonis, dan karier seni yang diakui. Namun, ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia tidak pernah benar-benar mencintai Tuan Ryan, dan Tuan Ryan, meskipun memujanya dan menghujani dengan kemewahan, tidak pernah benar-benar mencintai dirinya sebagai Alara. Wanita di luar kanvas seninya, ia hanyalah lukisan paling mahal dalam koleksi Tuan Ryan. Sebuah mahakarya yang dibeli, dibayar setiap bulan, dan dipajang dengan bangga. Ia adalah aset yang bernilai, bukan jiwa yang dicintai. Alara jatuh berlutut di hadapan cermin. Air mata yang selama bertahan-tahan, ia tahan kini tumpah ruah. Isak tangisnya memenuhi kamar yang mewah, namun tak ada yang mendengarnya. Tak ada. Ia telah mencapai puncak kemewahan aman di sana. Di ketinggian itu, ia menemukan kehampaan yang sempurna. Ia terdiam. Air matanya terus mengalir. Suara dentingan koin di kepalanya kini berubah menjadi gema kosong yang terus berulang. Ia telah dibayar untuk segalanya, hingga ia tak lagi tahu apa artinya menjadi dirinya sendiri tanpa harga.